Halo dan salam sejahtera. Bertemu kembali lagi bersama saya di channelnya Om Zen. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi teks hasil observasi. Silakan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya agar mendukung video ini dan channel ini. Nah, pada bagian awal ini kamu akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami teks hasil observasi. Nah, tentu ya pada laporan hasil observasi kamu sudah pernah mendengar dan pernah membaca literatur berkaitan dengan teks hasil observasi. Nah, silakan kamu simak gambar yang ada di layar ini. Nah, apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Nah, coba kamu bayangkan apa yang ada pada nutrisi pada madu. Kemudian, pernahkah kamu pergi ke museum? Nah, apa itu museum dan apa saja jenis-jenisnya? Nah, kemudian pernahkah kamu melihat ya binatang bernama kunang-kunang? Nah, di mana habitat kunang-kunang? Kemudian pernahkah kamu melihat empedu ayam ataupun yang lainnya? Nah, jadi apa itu empedu? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari lebih dalam dari pengertian ya teks hasil observasi, ciri tujuannya, kemudian mengidentifikasi ciri bahasa pada laporan hasil observasi. Nah, untuk memahami agar kamu paham dan memahami pengertian dari teks hasil observasi, silakan kamu baca ya beberapa artikel yang ada di internet yang berkait dengan laporan hasil observasi. Nah, kemudian kamu bisa melihat tujuan teks laporan hasil observasi, kemudian isi apa yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kamu membaca berbagai artikel yang berkaitan dengan teks laporan observasi, silakan kamu ajukan pertanyaan. Mengapa teks yang kamu baca tadi di internet yang berkaitan dengan artikel ya, laporan hasil observasi, kamu jawab mengapa dikatakan laporan hasil observasi. Nah, untuk melihat bahwa itu termasuk laporan teks observasi, nah, maka untuk menjawab pertanyaan mengapa teks yang dibacakan tadi dikatakan laporan hasil observasi, nah tentu isi yang disampaikan atau yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, di dalam teks itu tentu menyampaikan berbagai tentang wawasan yang kita dapat dari objek yang dibahas. Kemudian objek yang dibahas itu tentunya bersifat umum. Nah, sehingga menjelaskan ciri umum suatu yang termasuk kategori atau kelompok. Nah, sesuai dengan yang bersifat judul tadi. Apakah judulnya tentang pantai, apakah judulnya tentang museum, apakah judulnya tentang hutan dan lain sebagainya. Nah, tentu dari teks yang kamu baca tersebut, dari berbagai judul ya, itu bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Nah, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan secara objektif. Nah, memerinci objek atau hal secara sistematis itu dari sudut ilmu
ya, didefinisikan, kemudian diklasifikasikan, kemudian dijabarkan dari ciri-ciri objek tersebut berdasarkan ya contoh-contoh yang sudah kamu baca. Nah, maka apa itu teks hasil observasi? Nah, jadi laporan teks observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Nah, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, ya, maka teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuannya. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Nah, teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang ada yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu ya tentu berisi dengan sejumlah fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, secara penelitian. Nah, itulah dari pengertian teks hasil observasi. Selanjutnya, kita akan melihat ciri-ciri teks laporan observasi. Nah, teksnya pertama itu bersifat objektif, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Nah, jadi dalam teks laporan observasi itu tidak berpihak kepada siapapun. Ya, tujuannya adalah menyampaikan atau menjelaskan informasi yang berkaitan dengan objek yang dibahas berdasarkan sudut pandang dan keilmuannya. Nah, yang kedua adalah teks itu berdasarkan fakta. Nah, jadi penulis harus memberikan hasil peninjauannya atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi atau angan-angan penulis. Nah, jadi hasil objek yang sudah ada itu adalah berdasarkan benar-benar ada, nyata, apa adanya, berdasarkan hal yang diamati. Ya, apakah dia disajikan ada data-data, gambar dan lain sebagainya. Nah, bukan berdasarkan hayalan yang ada pada si penulis, tetapi berdasarkan yang diamati, yang dilihat. Nah, itulah yang ada isinya menyampaikan informasi secara fakta. Kemudian selanjutnya bersifat khusus atau spesifik. Nah, jadi penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar atau masalah yang dibahas. Jadi penulis fokus membahas objek yang dibahas berdasarkan yang masalah diangkat. Nah, misalnya dia meneliti manggis atau mengamati buah manggis. Nah, jadi khususnya adalah itu yang difokuskan. Mulai dari ciri-cirinya, pengertiannya, bagian-bagiannya, manfaatnya, ya. Itu yang dibahas sampai tuntas. Ya, tidak melenceng di luar pembahasannya. Kemudian disajikan secara lengkap.
Nah, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatannya yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca, tanpa terkecuali secara terperinci atau satu per satu. Nah, disajikan lengkap ya, yang berdasarkan objek yang dibahas, yang disampaikan, sampai selesai. Nah, dibahaslah secara perinci per bagian-bagiannya, supaya lebih jelas. Kemudian, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Yakni, penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuat dengan kebutuhan pembacanya, atau bersifat informatif. Nah, jadi mudah dipahami informasi yang disampaikan. Tidak berbelit-belit ya, apa yang disampaikan atau isinya itu benar-benar ya bisa dipahami isi yang dibahas. Oke, itu adalah penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi berkait dengan pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Nantikan di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.